mau makan apa ya siang hari ini? Mau nasi goreng atau mie goreng gitu ya? Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Pada suatu hari, ada anak magang di kantor. Dan pada saat itu kebetulan banget, di lantai 1 duduklah aku, dia dengan bersama leadersku. Seperti biasa dong, di tengah hari, itu adalah saat-saat penentuan gitu ya, yang mana perut udah mulai kerucuk-kerucuk, dan muncul pertanyaan, mau makan apa ya siang hari ini? Dia spontan bertanya ke kita, enaknya makan apa ya siang hari ini? Mau nasi goreng atau mie goreng gitu ya? Kepinginnya sih mie goreng, tapi kenyang nggak ya? Kenyangan lebih nasi goreng gitu kan. Tapi kemarin juga barusan aku makan nasi goreng. Jadi mending aku makan mie goreng atau nasi goreng gitu ya. Dan hayo teman-teman leaders, siapa temen kamu yang juga suka banget gitu ya, lama kalau lagi pilih menu makanan? Kamu boleh tag atau mention di kolom komen ya. Dan teman-teman leaders, bukankah pengambilan keputusan itu juga area yang sangat-sangat dekat dengan kita pada saat kita memerankan peran sebagai seorang leader? Ya apa ya gitu ya. Dan ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan dan kita harus memutuskan, yes, aku juga ngerasain yang sama. Banyak suara-suara yang kemudian muncul di otakku. Dan aku melihat pada dasarnya suara-suara ini juga membantu sebenarnya. Mereka memberikan banyak masukan, mereka memberikan banyak pertimbangan dalam aku memutuskan. Dan bagaimana kita mendapatkan kejelasan sebenarnya? Yuk kita dengar saran dari Yaron. Nah, kita lihat ya. Di buku The Coaching Game halaman 76 dan 77, Yaron bilang di sini, untuk mendapatkan kejelasan dari begitu banyaknya suara-suara yang dalam kepala kita harus mulai dengan memperhatikan dan mengidentifikasi setiap suara internal yang ada dalam diri kita. Nah, jadi yang paling sering Margaret lakukan ketika banyak suara pertimbangan itu dan harus mengambil keputusan, ini yang aku lakuin. Nah, aku akan ambil gitu ya, entah itu post-it, entah itu lembaran kosong, dan akhirnya aku harus memetakan itu semuanya. Pokoknya dikeluarin lah ya dari isi kepala kita supaya nggak terlalu rame gitu. Jadi aku akan selalu bikin yang namanya 4 diagram seperti ini. Jadi aku akan tulis, misal katakanlah ini opsi A, lalu ini adalah opsi B gitu kan, dan aku akan selalu menuliskan memulai dengan apa sih yang akan aku hasilkan, yang aku dapatkan, benefit apa, manfaat apa ketika aku memilih A, ketika aku memilih B. Dan kemudian aku akan menuliskan konsekuensi-konsekuensi apa yang aku harus hadapi ketika memilih A, ketika memilih B, seperti itu. Nah, ketika ini sudah aku tuangkan, otomatis habiskan suaranya udah pada berhenti karena mereka udah aku akomodir semua di sini. Dan ketika semuanya sudah tertuang di sini teman-teman, ini saatnya kita kesampingkan terlebih dahulu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakan ke dalam diri. What do I really want? Apa yang sesungguhnya benar-benar aku inginkan? Mungkin teman-teman juga jadi bertanya-tanya gitu kan, apakah tepat ketika harus mengambil keputusan dalam konteks organisasi, lalu kemudian juga menanyakan itu ke dalam diriku, what do I really want? Teman-teman leaders, aku harus bilang gitu ya, memang pertimbangan pertama dalam mengambil keputusan dalam konteks organisasi, visi, misi, value perusahaan, itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi pertimbangan kedua yang juga nggak kalah penting, yaitu adalah intensi kita sebagai para leaders. Dan ngomong-ngomong soal intensi, coba kita cek gitu ya, apa sih intensiku di posisiku saat ini sebagai leaders? Apakah peranku sebagai leaders ini hanya sebatas pekerjaan yang penting aku dapat gaji, hidupku aman, itu udah cukup? Atau teman-teman juga punya intensi lebih, yang artinya kehadiranku di sana juga mengembangkan diriku dan mengembangkan setiap orang yang ada dalam timku. Dan yang bikin amazing adalah, ternyata hal ini juga align banget dengan buku yang belakangan ini Margaret baca. Kita cek ya. Ini dia bukunya. Judulnya adalah 3 Kunci Sukses Pengelolaan SDM. Yes, di sini dalam buku ini dikatakan bahwa keberhasilan organisasi itu nggak cuma bergantung pada mindset business owner, sistem yang dimiliki perusahaan, tapi juga
para leadersnya, bayangin. That's why kenapa Margaret bilang di sini intensi teman-teman leaders itu sangat mengambil peranan penting dalam sebuah perkembangan organisasi, perkembangan setiap orang dalam anggota timmu, dan perkembangan untuk dirimu sendiri. Jadi teman-teman leaders, yuk coba bangun intensimu. Intensi apa yang mau kamu bangun untuk dirimu sebagai leader, untuk setiap orang dalam timmu, dan untuk organisasimu. Yuk share di kolom komen di bawah ini ya.